Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Piko Satria Agusta dari program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saya adalah angkatan 2019. Di sini saya akan sharing-sharing seputar pengalaman dan kiat-kiatku waktu dulu sebelum masuk FKUB. Jadi, waktu SMA itu kelas 10, kelas 11 aku memiliki impian untuk masuk ke FKUB karena juga orang tua aku support apapun keputusan yang aku ambil, asalkan aku bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Ya akhirnya aku ya ambil itu FKUB, berdoa dan berusaha kelas 10, kelas 11. Tapi karena kelas 10, kelas 11 itu adalah masa SMA, waktu itu aku habis karena ekstra kompetisi dan organisasi. Aku masih belum sempat untuk fokus. Maka dari itu setelah kelas 11 akhir, aku mendedikasikan waktuku, tenagaku, dan semua pemikiranku untuk fokus pada FKUB. Karena itu tujuanku. Yang pertama adalah kita harus tahu apa passion kita. Jadi kayak aku sudah tahu passionku, kayak aku pengen sekali seputar kesehatan. Jadi, makanya aku ambil FK. Karena saya dari Tulungagung, Malang ke Tulungagung dekat, saya mengambil di FKUB. Setelah SNMPTN, boleh saja kita berharap tinggi seperti kita ingin mengambil FKUI, FKUGM atau ITB, itu boleh. Asalkan kita harus tahu di mana batas kemampuan kita. Berpikir realitas seperti itu. Jadi kalau aku cuma pas-pasan seperti ini, nggak pinter-pinter amat, ya janganlah pengen masuk di universitas yang berat-berat seperti itu. Kalau kamu pengen masuk seperti itu, kamu harus berusaha sebagus mungkin, semaksimal mungkin seperti itu. Makanya saya berpikir realita. Kalau saya seperti ini, mungkin saya nggak kuat sih. Itu bukannya insecure sih, tapi lebih ke tahu diri. Maka dari itu aku pengen banget FKUB. Kalau setelah SNMPTN itu aku ambil FK Undip karena FKUB, FKUNS itu sudah diambil oleh beberapa teman saya. Akhirnya saya ambil FK Undip karena saya tidak mengharapkan SNMPTN, tidak terlalu berharap. Karena kalau terlalu berharap, tahu sendiri kan nanti jatuhnya sakit hati dan tidak bisa bangkit lagi untuk mengejar SNMPTN. Nah saya cuma berharap biasa seperti itu karena masuk di FK Undip. Dan ternyata aku tidak terima di FK Undip. Lalu setelah itu aku bingung gimana ini, ya tidak apa-apa sih. Akhirnya aku fokus pada UTBK SBMPTN. Aku fokus, dedikasikan waktuku, aku les bimbel terus menerus. Kadang kalau di kelas di sekolah tidak efektif atau ada jam kos atau pelajaran yang nggak efektif, itu aku lebih memilih membolos. Bukan karena nakal sih, aku ingin membolos dan aku menghubungi tutor bimbel, Kak, apakah bisa belajar bareng atau Kak, apakah bisa belajar, saya masih belum memahami topik seperti ini. Nah kalau bisa, apakah di tempat bimbel atau di rumahnya kakak, ya seperti itu. Makanya saya kadang bimbel itu adalah rumah keduaku. Jadi kayak pertama sekolah, kedua bimbel, kalau udah capek pulang cuma tidur, lalu bangkit dan repeat sekolah bimbel seperti itu. Kadang juga itu, kalau udah bimbel ya ke tempat rumah tutorku. Kadang kan merasa capek kan, di era pandemi ini kan juga capek, suntuk di rumah. Aku juga terkena dampaknya seperti ini. Tapi kita harus memiliki motivasi. Kita bikin motivasi tertulis, lalu kita tempel di meja belajar. Kita bikin motivasi agar kita tahu diri, agar kita tersadar. Ya capek itu ada, capek itu adalah proses. Ya kita nikmati prosesnya. Kayak orang tua aku selalu bilang, nikmati prosesnya. Saat kita menikmati prosesnya, kelak akan menjadi sebuah kenangan indah, sebuah kenangan manis saat kita sudah sukses nanti. Oh zaman dulu aku pernah capek belajar seperti ini, waktu ini di sini, nah seperti itu. Jadi kayak kadang capek itu kita harus cari udara segar agar kita bisa berpikir terang lagi. Percaya kadang keluar rumah, keliling-keliling waktu dulu. Kalau sekarang kan nggak boleh karena ada COVID. Makanya dulu itu aku keliling-keliling rumah, mencari udara segar, beli es krim seperti itu. Sekarang ya tergantung kalian sih mencari boosternya seperti apa. Penting yaitu berusaha. Lalu kedua itu adalah berbakti kepada orang tua. Doa yang paling diterima, yang paling tinggi derajatnya adalah doa dari orang tua ke anak. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Ada seperti teman saya itu mendedikan kayak dia itu di kelas itu biasa aja, tapi kalau disuruh membantu orang tua itu sangat sigap sekali. Nah itu dia akhirnya ya alhamdulillah keterima di
jurusan yang dia inginkan. Nah, karena itu kita harus mendedikasikan waktu kita juga pada orang tua. Kita harus berbakti, harus taat pada orang tua seperti itu. 3 juga kita harus taat beribadah. Karena menurut saya itu orang pintar kalah dengan orang yang beruntung. Lalu dari mana kita mendapatkan keberuntungan? Yaitu dari Tuhan. Kita berharap pada Tuhan, kita melakukan perintahnya, kita menjauhi larangannya, beribadah dengan taat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya insya Allah kita mendapatkan pertolongan dari Allah seperti itu. Waktu kelas 3 itu kayak mendekatkan diri pada Allah gitu. Dan itu harus konstan. Maksudnya kalau kalian jadi baik, seterusnya harus lebih baik lagi. Jangan cuma saat butuhnya aja gitu. Makanya itu beribadah itu penting, berbakti orang tua itu penting, dan terus berusaha agar keterima di jurusan yang kita inginkan. Lalu pada saat SBM, akhirnya saya kayak insecure lagi. Aduh, FKUB apa tinggi sih? Apakah sulit gak sih? Aku bingung kayak gimana ya jadi kayak gitu. Akhirnya aku ambil di FK UNED dan juga FK UNS. Habis itu ya dengan proses-proses belajar akhirnya alhamdulillah keterima di FK UNED Jember. Alhamdulillah keterima ya. Tapi mandiri saya juga persiapkan. Mandiri saya ambil FKUB, FK UNER sama FK UNS. Itu mandiri. Universitas yang swasta aku ambil di Trisakti, FK Trisakti, FK UMM sama FK UHT. Jangan menikmati, jangan merasakan nikmat sebelum kamu berjuang. Kakek saya pernah bilang kepada saya, hidup itu adalah perjuangan. Kalau nggak mau berjuang maka mati saja. Makanya hidup tuh kita harus berjuang. Kalau kita ingin yang hadiah yang tinggi, kita harus perjuangan. Seperti kayak perlombaan. Kita mendapatkan piala, kita mendapatkan reward, kita mendapatkan hadiah terindah. Itu selalu diiringi dengan perjuangan yang keras, berlatih yang keras, praktis, lalu terus berusaha seperti itu dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu harus fokus satu titik. Ya kalau menurut saya fokus satu titik. Saya pengen FK, ya udah saya harus fokus FK. Seperti itu. Dan juga harus memberi cadangan, plan E, plan B, plan C itu selalu harus ada. Prioritas juga penting, memprioritaskan kepentingan yang penting, sedang dan kurang penting seperti itu. Saya fokus, saya tidak mengurangi bersenang-senang. Seperti saya tidak tahu kayak waktu dulu kan juga dulu sering main Instagram, sekarang karena mau fokus masuk FK itu saya kayak mengurangi bermain Instagram. Seperti kopi itu kan pahit, makanya kita cara menikmatinya adalah pahit, kita harus menikmati pahitnya. Kadang diberi gula, diberi pemanis seperti itu. Makanya perjuangan itu capek, perjuangan itu berat, tapi kita harus menikmatinya agar terus berjalan gitu. Dan kita harus terus berdoa agar kelak mendapatkan hadiah yang kita impikan. Ya seperti itu. Makanya waktu mandiri, alhamdulillah saya keterima di FKUB. Seperti kayak Allah itu tidak memberikan yang kita inginkan, tapi kadang Allah itu memberikan yang kita butuhkan, seperti itu. Ya alhamdulillah saat SBM saya keterima di FK UNED, saya OTW untuk ke UNED saat itu daftar ulang. Alhamdulillah aku buka pengumuman FKUB keterima. Akhirnya aku balik ke Malang, balik ke pulang seperti itu. Dan keluarga saya senang banget saya keterima. Itu contoh dari keberuntungan sih menurut saya. Dan keberuntungan itu didapatkan dari doa. Dan syarat terkabulnya doa, terjabai doa itu kita menghindari segala larangannya. Kita nggak berbuat hal yang negatif, kita nggak berbuat zina, kita tidak berbuat hal-hal yang lain. Kita fokus ke hal-hal positif, saling membantu yang lain, saling membantu teman, dan itu yang paling penting. Dan juga cara bergaul. Bergaul itu mempengaruhi pemikiran kita. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang malas, kita berkumpul orang-orang yang cuma nongkrong doang, kita menyia-nyiakan waktu. Waktu itu sangat penting, waktu itu sangat berharga bagi kita. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang pintar, orang-orang yang rajin belajar, kita akan mengikuti pola pikir mereka. Kita berpikir, kita belajar seperti itu. Tapi kadang hidup itu butuh keseimbangan. Kita harus memiliki harus pandai bergaul. Makanya kalau berkumpul sama orang pintar itu belajar, kalau berkumpul sama orang santai ya nongkrong. Itu harus seimbang gitu. Kalau saya sih makanya harus seimbang. Lalu sama alam bawah sadar. Papa saya selalu mengajarkan saya tentang alam bawah sadar. Kayak
yakin pada diri sendiri, yakin sukses keterima di FKUB, ayo kok yakin, maka harus yakin. Di pola pikir itu kayak harus dicuci otak itu seperti ayo yakin keterima FKUB seperti itu. Makanya otomatis tubuh kita tahu nggak tahu itu kayak harus mengarah seperti itu. Makanya seperti itu, dan digabung dan ditambahi oleh doa-doa orang-orang yang kita sayangi. Kadang kita membantu pengemis, kita membantu orang yang membutuhkan, Pak minta doanya agar keterima seperti itu. Makanya kita harus memperbanyak permintaan doa, kita harus banyak berdoa, harus minta, Pak tolong minta doanya keterima seperti ini. Itu pengalaman saya sih. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah keterima, dan kiat-kiat saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram saya atau DM di IG ini.